Cerita bermula sekitar awal abad kelima di Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, kekristenan sudah menjadi agama yang legal di Kekaisaran, dan Kristen mulai berkembang dengan pesat. Namun, seiring berkembangnya agama Kristen, mulai muncul juga oknum-oknum yang semaunya sendiri menafsirkan ajaran gereja dan menciptakan teori-teori di luar tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Gereja sudah mencoba meluruskan ajaran sesat itu dengan mengadakan konsili Efesus di tahun 431 yang mempertegas kodrat Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia. Dan di tahun yang sama, seorang awam menerima tahbisan diakonat yang bernama Diakon Leo. Diakon Leo merupakan seorang diakon agung Romawi, semacam asisten paus lah istilahnya. Ia kemudian diberi misi penting oleh paus untuk berkarya di daerah Galia. Akan tetapi dalam menjalankan misinya ini, Paus Sixtus ketiga meninggal dunia. Singkat cerita, tahta Santo Petrus kemudian diduduki oleh Diakon Agung Leo pada 29 September 440. Oh ya, di zaman ini belum ada konklav ya guys, dan peraturan gereja tentang hierarki juga belum seperti sekarang. Jadi harap dimaklumi ya kalau pemilihannya agak berbeda dengan sekarang. Nah, selama memimpin gereja, Paus Leo berdevosi kepada Paus pertama, yaitu Santo Petrus Rasul, dan terkenal sebagai orang yang tidak takut pada apapun dan siapapun. Dan di awal karyanya, ia berusaha untuk tetap mempertahankan kesatuan gereja. Karena meski tahun 431 sudah ada konsili Efesus, tapi sepertinya ajaran-ajaran sesat tetap bermunculan satu persatu. Contohnya, ajaran dari Pelagius. Pelagius menolak doktrin tentang dosa asal. Paulus secara tegas menolak ajaran ini dan menyatakan kalau ini adalah ajaran sesat. Belum cukup sampai di situ, ia juga mengecam penerimaan kembali para imam, diakon, dan klerus di Aquileia tanpa secara terang-terangan menolak ajaran sesat Pelagius. Ia kemudian mendorong suatu sinode yang membahas mengenai hal itu, dan sinode menetapkan mereka yang ingin kembali ke gereja Kristen yang satu, kudus, katolik, dan apostolik harus dengan tegas mengatakan di depan umum kalau mereka menganut satu pengakuan iman yang tegas, yaitu syahadat para rasul. Bukan hanya Pelagianisme, ia juga melawan dengan keras ajaran Manikianisme, Priscillianisme, Nestorianisme, dan Monofisitisme yang mengatakan kalau Yesus hanya punya satu kodrat. Semua ajaran sesat ini kemudian diluruskan lewat satu konsili yang bernama Konsili Chalcedon di tahun 451. Ketegasannya ini bukan berarti beliau orang yang berdarah dingin loh guys. Dia tetap membuka tangan bagi mereka yang menyesal dan bertobat dari ajaran sesat itu, serta mengajak umat untuk berdoa bagi mereka. Paus Leo juga terkenal dengan kehebatannya dalam berdialog dengan para pemimpin barbar. Waktu itu di tahun 452, seorang pemimpin bangsa Han bernama Attila ingin menginvasi Italia dimulai dengan menjarah kota Aquileia dan mulai menuju Roma. Hal ini menimbulkan ketakutan di tengah penduduk Roma karena mereka tahu kalau bangsa Han setelah menjarah lalu membakar kota dan membantai penduduk-penduduknya. Untuk menyelamatkan kota Roma, Bapak Paus kemudian menempuh jarak sekitar 500 km ke Peschiera menggunakan kuda tanpa strategi apapun. Yang ia lakukan hanyalah berserah diri kepada Tuhan. Ajaibnya, setelah mereka bertemu, Attila yang barbar dan kejam itu ternyata tidak terbiasa menghadapi kelemah lembutan dan kerendahan hati dari Paus Leo. Ia bahkan tidak bisa menatap mata Paus guys. Attila lalu takluk di bawah cinta kasih Paus dan mengikat perjanjian damai dengannya. Dalam perjalanan pulang, Attila mengakui bahwa ia melihat dua sosok yang sangat besar mendampingi Bapak Paus. Teman-teman kira-kira bisa tebak gak siapa dua sosok itu? Oh, genderuwo ya? Oh, atau kuntilanak? Atau jin ya? Bukan. Tapi dua sosok ini diyakini oleh umat beriman sebagai sosok Rasul Petrus dan Paulus yang kepadanya Paus Leo berdevosi. Nah, tapi ternyata bukan cuma peristiwa itu loh guys. Paus juga pernah mencegah penyerbuan kota Roma oleh Genseric, pemimpin kaum Vandal yang barbar. Paus bertemu langsung dengan Genseric di luar tembok kota Roma dan memintanya untuk mengurungkan niatnya. Meskipun Genseric dan pengikutnya sudah sempat menimbulkan kerusakan dan beberapa korban, akhirnya mereka setuju untuk mundur dan mengurungkan niat mereka. Kisah gemilang Paus ini akhirnya ditutup tanggal 11 April 461 dan hingga saat ini ia adalah salah satu dari 4 Paus yang dijuluki Agung atau The Great
yaitu Paus Nikolas Agung, Paus Gregorius Agung, Paus Yohanes Paulus Agung, dan dia sendiri.